Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di grup kita ya, grup PMP, khusus untuk kita bertiga. Jadi kali ini gue mau menyampaikan apa sih yang bakal kita buat proyeknya dalam mata kuliah pengembangan media pembelajaran. Nah, rencananya kita mau membuat yang namanya tuh Mario Hydraulic. Mario Hydraulic itu sebenarnya sih lebih ke konsep hukum Pascal sebenarnya. Tahu kan sistem alat hidrolik kayak di cuci mobil gitu. Nah, itu konsep itu lebih ke sistem hukum Pascal yang mau dibuat alatnya, tapi namanya tuh Mario Hydraulic. Nah, maksudnya kayak apa? Nah, sebelumnya kalian tahu game Mario Bros kan? Nah, juga Mario Bros itu kan dia, kalau nggak salah, kalau kalian tahu tuh ada tumbuhan kayak begini, piranha plant namanya. Yang dia tuh muncul keluar dari pipa hijau biasanya kan. Kalau Mario lagi jalan sampai nyelesain misinya, kalau nggak salah kelewatin pipa. Atau kan pipanya juga ada keluar kayak piranha plant bang di sebelah kiri itu tuh. Nah, nanti kita mau buat kayak gitu. Nah, nanti yang keangkat yang keluar dia nanti. Nah, kayak apa sih? Nah, pertama kita bahas dulu tentang tekanan hidrostatik ya. Nah, nanti kita juga nerapin di alat itu juga. Nah, jadi kita nerapin dua pelajaran, dua konsep, yaitu tekanan hidrostatik sama hukum Pascal. Tekanan hidrostatik itu merupakan tekanan yang diberikan zat cair ke suatu semua arah pada suatu benda akibat ada gaya gravitasi. Nah, udah jelas lah ya, pokoknya paham. Terus tekanan hidrostatis akan meningkat seiring dengan pertambahan kedalaman dan diukur dari permukaan zat cair. Nah, dilihat di sini nih ada ini tinggi minyak, nah ini tinggi air. Nah, nanti diukur berapa sih tingginya gitu. Yang menggunakan perbandingan P1 sama P2, yaitu yaitu massa jenis cairan, gravitasi, sama tingginya. Maksudnya itu tinggi permukaan cairnya itu berapa. Tinggi di sini diukur berdasarkan tinggi cairan yang kalau misalnya tuh diukur dari batas perbedaan cairan. Nah, maksudnya apa sih batas perbedaan cairan? Nah, ini bisa kita lihat nih. Nah, dari sini ada air yang dibatasi dengan minyak. Nah, nanti dihitung tingginya itu berdasarkan ini nih. Nah, air nih, minyak ini batas perbedaan di sini. Nanti disejarin, nah nanti kita ukur tingginya berapa. Nah, bisa diukurnya dari mana? Dari persamaan ini nih, kalau pH ini. Sehingga kita hitunglah tekanannya berapa. Nah, berikutnya hukum Pascal. Nah, hukum Pascal itu kan dia nerapin ke salah satu sistem, yaitu sistem hidrolik cuci mobil yang kalian tahu ya. Cuman kalau yang cuci mobil itu dia biasanya pakai udara. Dia pakai katup udara untuk apa tuh namanya, meningkatin pipanya. Ningkatin pipanya maksudnya ningkatin hidrolik ke atas. Nah, kalau hukum Pascal itu kan rumusnya P sama dengan F bagi A. Nah, gaya dibagi luas penampang. Nanti bisa ada konsepnya seperti apa kalau dibuat versi media pembelajaran. Nah, nanti konsep dasar hidrostatik Pascal itu kita ambil dari video yang satu ini nih ya. Bisa dilihat di YouTube, namanya, cari aja kata kuncinya tuh hydraulic experiment. Nah, ini kata kuncinya. Nanti tak kasih link video aslinya di deskripsi YouTube. Ya. Nah, alat bahannya ini ada suntikan, paling nggak 3 buah. 1 buah untuk ngegenjot pipanya, ngegenjot cairannya dan narik cairan dari sumber. 2-nya lagi tuh bang hidroliknya nanti. Nah, yang kedua ada selang kecil transparan maksimal paling 5 meter, mungkin maksimal minimal ya, ini minimal harusnya.
Yang ketiga tuh cabang selang 3 buah, nanti buah disambung gitu. Terus yang keempat ada minyak tanah. Nah, minyak tanah itu buat tadi, buat tekanan hidrostatik tadi maksudnya. Terus ada dicampur zat berwarna tuh biar kelihatan aja airnya. Seukuran aqua gelas. Tempat penyangga hidrolik maksudnya tuh buat frame-nya, buat kerangkanya lah gitu ya. Terus berikutnya ada corong. Corong buat masukin air biar gampang nggak tumpah-tumpah. Terus nanti ada mainan mobil bekas. Sebenarnya bukan mainan mobil, tapi Piranha Plant tadi. Kita buat replikanya aja. Nanti kita kasih pemberat biar ada gayanya lah istilah. Nah, cara membuat alat ada hidrolik ya. Nah, yang pertama kita ambil dulu salah satu suntikan dan buat 2 lubang pipa suntik. Nah, maksudnya kayak gimana nih? Gunakan cabang selang untuk menjadikan 2 lubang selang. Maksudnya ini, ente kita lihat dia di lingkaran ungu ini ada cabang selang. Nah, di sini ada cabang selangnya nih. Nanti kita beli cabang selangnya ini. Jadi untuk membuat cabang ya, untuk membuat cabang dari keluar suntikan ini mendapat 2 jalur. Nah, jalur yang kanan ini jalur sumber air dan jalur kirinya itu jalur untuk menuju hidroliknya nanti buat diisi ke suntikan hidrolik buat biar naik nanti piranha plant-nya gitu. Nah, kedua lakukan hal yang sama untuk cabang hidrolik. Nah, yang tadi kita kalau di gambar atau di video itu dia pakai 4 hidrolik ya, karena dia membuat hidrolik press namanya. Jadi untuk mengkompres sesuatu atau menggepengkan sesuatu lah. Biasanya ini buat ngancurin kacang walnut namanya, kacang walnut yang biasanya tuh keras banget, jadi pengen pakai tangan tuh susah. Biasanya pakai tuas pesawat sederhana atau misalnya pakai tang gitu baru bisa hancur, tapi karena itu juga nggak segampang itu, makanya dibuat hydraulic press untuk bisa ngancurin kacang. Yang ketiga tuh sambungan selang pipa, maksudnya sambungan selang ke pipa sumber dan 2 pipa hidrolik. Jadi kita sambung tuh pipanya dari suntikan penggenjot, suntikan utamanya buang airnya tuh, ada air dari sumber nanti naik, nanti digenjot lagi terus dialirin lagi ke hidrolik, nanti baru deh hidroliknya naik ya. Nah, makanya perlu disambung juga selangnya. Nah, perlu diperhatiin di bawah. Nah, ini ada namanya istilah kata katup penghambat cairan. Nah, nanti di dekat bagian apa tuh, bagian penggenjotnya itu nanti di kedua cabang tuh nanti ada pipa penampung airnya. Jadi nanti saat airnya naik, dia nggak bakal turun lagi. Makanya di dalam lubang ini ada bolanya, ada bolanya. Bolanya buat katup istilahnya, lubang menghambat. Nah, makanya nanti kan pas nanti ditarik tuasnya, ditarik suntikan penggenjotnya, nanti kan udara naik, nanti bola juga ikutan naik sehingga menarik air yang ada di dalam sumbernya itu sendiri. Oh, dan tadi jangan lupa nanti di air sumber itu di selangnya 2. Nanti juga ada selang untuk di bagian hidrolik, jadi jalurnya 2. Nah, berikutnya siapin air, nanti kasih cat dikit ya, cat apa aja boleh. Jangan banyak-banyak catnya, ini cuma biar airnya tuh kelihatan warnanya aja. Terus nomor 5 tuh lakukan percobaan menyedot. Nah, dipraktekin tuh. Nanti rangkaiannya udah bisa nyedot cairan atau belum. Nanti dicoba dari cup yang satu ke cup yang lain. Nah, di video itu begitu. Dicoba dulu bisa nggak nyedot gitu kan. Dan 6, cabang pipa ditusuk supaya terdapat cabang pipa yang bagian hidroliknya ya masih ditusuk biar nanti airnya bisa masuk. Nah, nanti baru kalau udah ditusuk nanti sambungin lagi soalnya. Terus konsep kerja hidrolik sudah siap digunakan. Nah, kalau hidrolik press itu kan kayak begini. Jadi hidroliknya ke bawah bang gitu, gitu ya, pengen gitu. Jadi nanti konsepnya kan kalau misalnya hidrolik biasa itu kan dia naik ke atas gitu ya. Nah, kalau hidrolik press itu di ke bawah, prak. Nah,
itu nanti buat ngegepengin kacang. Nah, kayak begitu. Nah, itu konsep dari awal sampai akhir dari cara pembuatan sistem hidrolik yang ada di video tersebut ya. Apa yang membedakan sama proyek kita? Nah, ada yang membedakan. Jadi kita pengen membuat alatnya itu sistemnya begini, sistemnya seperti hidrolik cuci mobil. Yang seperti kita lihat nanti kalau hidrolik cuci mobil itu dia menggunakan keran angin kebuka, nanti dia anginnya akan masuk ke pipa, nanti akan menaikin naikin penampang buat naikin mobilnya itu nanti bisa naik gitu. Jadi naikinnya pakai angin kalau di cuci mobil. Nah, beda lagi sama rem. Kalau rem ada olinya yang akan mendorong kampas remnya untuk menjepit rodanya supaya bisa nanti konsepnya kayak gini lihat ya. Nanti piranha plane keluar. Nah, ini kayak gitu. Kita genjot, nanti piranha plane keluar gitu. Jadi juga bisa masuk lagi. Nah, apa saja sih tambahan-tambahannya? Yaitu tambahkan sesuatu yang bisa digunakan untuk melepas jam masang selang. Nah, karena kita juga mau menerapkan konsep tekanan hidrostatik juga. Jadi nanti selang, ya tadi bisa dilihat ya, di situ ada rangkaian pipa. Nah, tadi kan ada, balik lagi dulu. Belum balik lagi, satu lagi. Nah, ini kan pipanya nyambung ya dari genjotan suntikan menuju ke bagian hidroliknya sendiri. Nah, tapi nanti di situ kita akan melepas pipanya. Maka nanti pipanya itu nanti kita buat juga permanen. Kita buat permanen, formasinya berbentuk huruf U gitu. Jadi nanti bisa disambung ke huruf U-nya baru masuk nanti ke baru bagian hidroliknya. Jadi nanti saat dia beroperasi sebagai alat hidrolik, pipa U-nya itu nggak ada artinya. Jadi cuma ngalirin melewati selang berbentuk U-nya saja. Tapi ketika nanti kita lepasin, nanti kita akan memfungsikan itu sebagai konsep tekanan hidrostatik seperti yang ada di gambar ini. Begitu. Terus berikutnya juga ada, terakhir tuh masukin sedikit minyak dan air menggunakan corong. Nah, itu paham lah, itu nggak perlu saya jelasin lagi. Nah, ini adalah tahap akhir, tahap hiasan, tahap decorating gitu ya, dekorasi. Itu buat meja kecil untuk meletakkan 2 suntikan hidrol tadi. Nah, yang tadi, seperti hidrol press tadi kan dia ada mejanya, ada tempat buat ngeletakinnya biar benar gitu ya, buat tempatnya lah dibikin. Terus buat sebuah pipa hijau. Nah, ini pipa hijau ini istilahnya nggak usah dari pipa paralon juga nggak apa-apa, tapi dibuatnya pakai kertas biasa, nanti kita lingkarin berbentuk seperti pipa gitu. Tapi pastikan nanti tinggi pipanya itu lebih tinggi dibanding piranha plane-nya. Nanti kan piranha plane keluar dari pipanya begitu. Tangan sistem hidrolik sudah selesai. Jadi kita coba coba operasiin suntikan penggenjotnya, narikin air, nanti air dialirin lagi melalui pipanya terus lama-lama masuk ke sebuah suntikan itu nanti 2 suntikan itu akan berisi air yang ditekan dari sumber penggenjotnya dan itu akan mendorong ke atas supaya piranha plane keluar. Nah, mungkin itu dulu konsep dari Mario hidrolik ya. Sebenarnya konsep hidrolik cuci mobil biasa, cuman kita buat dengan model piranha plane. Kalau kalian tahu game Super Mario Bros. Nunut. Nah, kalian juga tahu dah dengan salah satu karakter yang satu ini. Oke, mungkin untuk video kali ini cuma sampai segini dulu ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga kita bisa mengoperasikan alatnya secara sempurna. Terima kasih.